Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mena Jendelawati dari S3 Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari PKBPL acara 2 dengan judul Membangun Fasilitas Authentication melalui Login Page dan Ionic Project. Oke, mungkin ke sini dulu. Nah, di sini yang membedakan acara ini dengan acara sebelumnya, sebenarnya acara kali ini hanya meneruskan acara sebelumnya. Tapi untuk acara kali ini kita akan memberikan authentication, yaitu menggunakan Firebase dan juga NGRX effect yang digunakan untuk melakukan menangani operasi seperti itu. Nah, apa itu Firebase? Secara singkat, Firebase merupakan platform pengembangan aplikasi yang menangani back-end seperti penyimpanan database, autentikasi pengguna, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan NGRX Effect itu tuh merupakan sebuah library yang menangani tentang operasi asinkronus yang ada di dalam sebuah aplikasi dengan tipe Angular. Mungkin itu saja presentasinya. Nah, untuk yang pertama, kita akan masuk ke Firebase. Firebase ini tuh kita menggunakannya dengan cara hmm, ini. Jadi kita eh, membuat project di dalam si Firebase-nya. Kita membuat project di dalamnya. Setelah itu setelah kita membuat project, mari kita melakukan copy pada bagian ini, file processing ini yang di blok ini. Itu untuk untuk sebagai SDK-nya ya. Jadi untuk digunakan di aplikasi hybrid yang sedang kita bangun. Nah, untuk peletakannya sendiri itu berada di bentar, untuk ini. Itu berada pada bagian oh, nah ini ada dua bagian yang diberikan SDK tadi. Yang pertama itu pada environment.ts. Nah, ini kita menambahkan ini sebagai Firebase konfigurasinya. Ini itu kode-kode yang hasil tadi pembuatan project di dalam Firebase. Nah, untuk selanjutnya kita juga menambahkan kode ini di dalam environment.prod seperti ini, seperti biasa punya environment tadi. Ini agar dilakukan, kenapa dilakukan keduanya? Karena pada saat saya menambahkan hanya ke dalam environment.ts, nanti hasilnya error. Dan saya mencari beberapa solusi dan solusi itu terpecahkan dengan menambahkan Firebase konfigurasinya juga ke dalam environment dan prod.ts. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bagian NGRX effect ini digunakan untuk menangani pada bagian login effect. Login effect ini juga menggunakan effect tadi ya. Setelah itu digunakan juga pada bagian sebentar. Nah, pada bagian login action. Nah, si NGRX effect tadi digunakan untuk melakukan recovery password, recovery password success, recovery password fail, login. Pokoknya intinya si
RNX apa NGRX efeknya itu digunakan untuk melakukan VPN terhadap dari password dan juga login. Misal kita lupa login, kita lupa password saat misal kita udah masuk ke dalam, kita registrasi ke dalam aplikasi yang dibuat dan saat kita ingin login lagi kita lupa password. Nah, itu kita bisa forget password dan passwordnya nanti akan dikirimkan melalui email kita, email yang terdaftar seperti itu. Itu juga itu gabungan dari bagian itu gabungan hasil dari NGRX dan juga Firebase. Untuk Firebase-nya sendiri itu tadi lebih utamanya itu digunakan untuk menyimpan password dan juga email seperti itu. Nah, di sini mungkin akan menjelaskan beberapa bagian ya. Untuk QI-nya sendiri tidak ada yang dirubah, begitu. Tidak ada yang diubah, cuma pada bagian login nanti akan muncul TOS-nya seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini pada bagian login page. Ini, nah ini untuk perintah-perintahnya ya, misal ng on init, ng on destroy, toggle loading, login, loading, logging in, dan error. Lalu recover password, forgot email password. Ini nanti ada hubungannya dengan NGRX dan juga si Firebase-nya tadi. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan eh, di sini untuk melanjutkan apa praktikum ini itu kita diberi beberapa melalui beberapa step yaitu nah, stepnya itu yang pertama adalah kita mulai dari step 10 ini ini itu untuk starting with NGRX tadi. Nah, selanjutnya itu pada 11.1 ini tuh fokus pada eh, recovery passwordnya dengan menggunakan NGRX tadi sebagai backendnya. Untuk tutorial 11.2 itu implementing, jadi menerapkan si login page-nya tadi agar bisa em, mengirimkan email dan juga meminta password yang ada di dalam Firebox-nya. Nah, ini login menggunakan NGRX tadi menggunakan NGRX effect. Selanjutnya itu implementing login with NGRX. Ini untuk penerapan loginnya. Jadi ini tuh untuk pembuatannya atau pengaturannya di lain. Nah, yang untuk implementing itu tuh penggunaan langsung di dalam si loginnya. Nah, ini untuk tutorial 15 ini tuh untuk membuat authentical tool di dalam Verbis tadi. Nah, untuk apa tutorial 16 ini tuh implementing, jadi penggunaan si authentication tadi ke dalam project kita. Nah, ini untuk pengertian saja, pengertian dari NGRX effect seperti itu. Nah, ini untuk penerapannya. Dan yang terakhir adalah implementing NGRX effects. Jadi kayak dia penyempurnaan gitu. Dan mungkin itu, mungkin selanjutnya bakalan dilanjutin minggu depan. Nah, untuk ini itu ada beberapa file yang diotak-atik tadi sebenarnya. Misal kita juga menambahkan folder loading. Jadi ada beberapa loading ini.
Setelah itu kita juga menambahkan model untuk user. Ini untuk page kita nggak menambahkan nggak menambahkan sesuatu dan selanjutnya service. Nah, untuk service ini untuk authentication tadi. Ini untuk authentication. Selanjutnya environment tadi, dua ini yang ditambahkan. Nah, kita juga menambahkan login store ini dan juga app initial stage, app stage dan juga app ini. Kita mengotak-atik pada bagian ini. Itu seperti ini tuh hanya intinya dari praktikum kali ini tuh eh, kita bisa menggunakan tools login, forgot password atau email dan juga itu dua itu. Jadi misal kita udah login, udah register, kita mau login dan kita lupa email atau lupa password, maka kita bisa melakukan authentication atau seperti kayak pengiriman email baru seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin akan langsung ke menjalankan aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Kurang lebih sama yang kita email ini tuh email yang terdaftar di dalam Fair Fairbase. Nah, untuk password, recovery email yang coba kita lihat di bagian email. Nah, ini ada kayak email ke kita untuk melakukan reset password seperti itu. Hanya kita perlu klik dari linknya ini, jadi kita bisa mereset password kita. Seperti itu. Nah, karena saya tidak mau meresetnya, jadi misal kita langsung login aja. Login. Nah, maka akan langsung muncul ini kayak save password ini untuk menyimpannya. Jadi kita kalau mau login melalui web ini kita hanya perlu bisa langsung seperti itu. Nah, ini ke tampilan sebelumnya. Kalau tampilan yang di dalam ini nggak ada yang dirubah. Bagian ini juga nggak ada yang dirubah sama sekali. Jadi hanya fokus pada bagian login dan password seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.